Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi besaran atau magnitud sebuah gempa. Ada dua magnitud atau skala gempa yang kita akan pelajari di video ini. Yang pertama namanya skala Richter. Yang keduanya namanya skala Mercalli. Kedua-duanya akan kita bahas satu persatu. Skala Richter yang pertama. Skala Richter ini yang paling sering kalian dengar kalau misalkan ada suatu berita di media massa tentang gempa. Jadi Richter itu nama belakang seorang seismolog, Charles Richter namanya. Di tahun 1935 dia yang menyampaikan begini loh caranya mengklasifikasi sebuah gempa berdasarkan magnitudnya, yaitu berapa besar perpindahan yang terjadi di tanah akibat gempa tersebut. Tentunya sudah kita bahas minggu lalu di pertemuan sebelumnya bagaimana kita mencatat perpindahan tanah akibat gempa itu menggunakan seismograf. Jadi dia mengatakan begini. Dia mendefinisikan skala gempa 0, zero magnitude earthquake. Jadi dia bilang begini, kalau ada gempa yang namanya gempa skala 0 itu adalah gempa yang menyebabkan perpindahan maksimum di tanah itu 1 mikrometer. 1 mikrometer itu cukup kecil sebenarnya. Jadi kalau kalian bayangkan 1 meter itu dibagi sejuta. Itulah artinya 1 mikron. Jadi cukup kecil sekali. Dan itu pun perpindahan itu direkam oleh sebuah seismograf yang gempanya itu berjarak 100 km dari seismografnya. Jadi kalau misalkan seismografnya ada di sini, di kelas ini, gempa itu ada 100 km dari sini dan menyebabkan perpindahan di lokasi kita ini sebesar 1 mikron, sepersejuta meter. Ya, kalau kita bayangkan memang itu sangat kecil, tapi itu skala 0. Ya, jadi kalau itu bisa tahu kita itu sebagai standarnya, ya itu sebagai standar skala 0, lalu kita bagaimana menghitung magnitudnya? Dia bilang begini, kalau kamu mau menghitung magnitud menggunakan persamaan yang M sama dengan logaritma A dibagi A0. Ya, A0 yang tadi yang baru saya sampaikan itu adalah definisi zero magnitude earthquake. Ya, itu yang tadi sudah saya jelaskan, A0 tadi standarnya. Nah, sekarang kalau kita mau mengetahui sebuah gempa, kita bandingkan dengan yang magnitud 0 tadi. Magnitud 0 tadi, kalau kita bisa tahu berapa A itu adalah perpindahan atau amplitude maksimum yang disebabkan gempa yang lain. Sebuah catatan gempa yang ingin kamu tahu berapa magnitudnya. Jadi dengan melakukan perhitungan sederhana ini, magnitud sama dengan logaritma perbandingan antara A dengan A0. Kira-kira begitu cara menghitung berapa magnitudnya. Sebagai contoh misalkan, kalau ada gempa yang menyebabkan perpindahan di tanahnya dan direkam oleh sebuah seismograf, katakan dia merekam 50 mm. Ya, berapa magnitudnya gempa yang menyebabkan pergerakan 50 mm tersebut? Kita bisa menggunakan persamaan yang sederhana ini. Magnitudnya adalah logaritma A yang dalam hal ini 50 mm dibagikan dengan zero magnitude earthquake yang dalam ini 1 mikrometer. 1 mikrometer itu juga sama dengan 1/1000 mm. Nah, kalau kalian melakukan perhitungan ini logaritma 50.000 itu hasilnya 4,69. Jadi bisa saja ini dilaporkan sebagai 4,7, tapi biasanya dibulatkan sebagai gempa dengan skala 5. Ya, begitu cara menghitung magnitud sebuah gempa. Nah, tapi dalam perkembangan selanjutnya, Richter itu merevisi kembali standar
yang dia gunakan untuk mendefinisikan gempa nol, zero magnitude earthquake. Kenapa demikian? Kalau diingat di definisi sebelumnya, dia mendefinisikan zero magnitude earthquake itu seismografnya itu diletakkan 100 km dari lokasi ke pusat gempa. Tapi kan itu tidak selalu bisa dipastikan bahwa catatan gempa yang muncul selalu 100 km dari lokasinya kan, karena gempa itu kan bervariasi jaraknya juga, tidak mungkin selalu 100 km dari seismograf ke sumbernya. Lalu dia dengan penelitian-penelitian selanjutnya mengumpulkan banyak data selama bertahun-tahun. Ini dalam contoh kasus di daerah California sana, dia mendefinisikan lagi satu definisi yang namanya gempa skala 0, zero magnitude earthquake, menggunakan persamaan ini, logaritma, tapi A0-nya itu di dalam logaritma. Logaritma A0 itu diperoleh dari 5,12 dikurang 2,56 logaritma delta. Ya, jadi tadi ini sekarang dia merubah definisi zero magnitude earthquake tadi menggunakan persamaan ini. Nanti hasilnya ini jawabannya dalam micrometers. Dan delta di persamaan ini itu adalah jarak gempanya. Jarak gempanya dari seismograf itu dia sudah melakukan pendekatan atau perhitungan untuk jarak gempa 10 sampai 600 km dari pusat pencatatan gempa. Jadi intinya maksudnya gini, zero magnitude earthquake itu atau gempa skala 0 itu tidak tetap lagi seperti di persamaan sebelumnya. Di persamaan ini itu tergantung jarak gempa tersebut terhadap seismografnya. Jadi diverifikasi. Jadi saya kasih contoh seperti begini. Ya, di contoh itu kita diminta berapa sih magnitude gempa, sebuah gempa yang menyebabkan pergerakan di buminya itu dicatat oleh sebuah seismograf itu 66 mm. 66 mm. Dan gempa itu kurang lebih 147 km dari pusatnya ke tempat seismograf itu berada. Ya. Jadi gimana cara ngitungnya? Nah, kita hitung dulu zero magnitude earthquake menggunakan persamaan ini. Karena dia adalah fungsi dari jarak, ya, fungsi dari jarak. Jadi kita menggunakan logaritma A0 sama dengan 5,12. Di sini kita masukkan di persamaan ini delta berapa? 147 km, ya. Ini jarak di dalam kilometer ya. Jarak di dalam kilometer, lalu kita melakukan perhitungan, nanti dicari setelah dapat nilai ini. Lalu kita cari A0-nya dengan menggunakan anti-log. Anti-logaritma itu 10 pangkat berapa gitu. Sehingga dapatlah nanti A0 itu 0,37 mikronmeter. Ya. Setelah kita dapat A0 tadi, baru kita balik lagi ke persamaan yang semula tadi. Setelah kita rubah A0-nya, ini masih persamaan yang awal tadi. A-nya adalah 66 mm. 66 mm itu sama dengan 66.000 mikrometer, ya, sehingga dapatlah ini nilainya magnitude gempanya 5,2 skala Richter. Nah, skala gempa selanjutnya yang sering juga digunakan, cuman memang lebih sering skala Richter yang digunakan karena dia menggunakan magnitude perpindahan gempa, perpindahan tanah yang disebabkan oleh sebuah gempa. Dia menggunakan itu. Kalau skala gempa berikutnya yang kita bahas ini namanya skala Mercalli. Mercalli itu juga seorang seismologis Itali, Giuseppe Mercalli namanya. Dia menyebutkan beberapa skala itu berdasarkan angka Romawi dari 1 sampai 12, ya. Dia sifatnya deskriptif. Dan dia menyebutkannya begini, dan berdasarkan observasi yang ada di lapangan. Misalkan nih sebuah gempa terjadi, lalu orang mengobservasi yang namanya skala 1, ya, 1 Romawi dia pakai di sini,
itu tidak dapat dirasakan oleh banyak orang. Kira-kira hanya hampir bisa dibilang tidak terasa gitu. Kadang-kadang makanya ada orang yang bilang ada gempa, tapi ada orang yang merasakan, ada yang tidak. Yaitu gempa skala 1. Jadi sifatnya deskriptif berdasarkan observasi yang ada di lapangan. Skala 2 itu dirasakan oleh beberapa orang, misalkan apalagi kalau misalkan dia di atas ketinggian, di atas lantai 5 misalkan. Terus gempa kecil pun mungkin sudah terasa sama dia. Tetapi ada orang-orang yang mungkin di lapangan atau di arena tertentu dia nggak ngerasa ada gempa tuh gitu. Kan pernah kejadian seperti begitu. Nah, yang namanya skala 3 itu seperti truk yang lewat. Jadi kalau kita rumah kita berdiri di pinggir jalan besar, jalan lintas provinsi misalkan, ada truk yang melintas, apalagi ada gundukan kecil mungkin, truk getarannya itu kerasa sama kita. Itulah namanya skala gempa 3 menurut si Mercalli. Ya. Terus ada naik lagi ke atas, gempa skala 4 itu gempa yang menyebabkan beberapa dinding mulai bergesekan. Ya, itu yang namanya gempa skala 4. Jadi ini sudah mulai sangat terasa gitu ya. Kalau misalkan benda-benda yang mulai misalkan kipas angin itu yang bergantung di atas plafon mungkin juga ada kelihatan bergoyang, ya. Itu yang skala 4. Baru skala 5 ini udah mulai mengalami keretakan, misalnya jendela, terus juga seperti plesteran-plesteran itu mulai kelihatan retakannya. Itu namanya skala 5. Terus kita meningkat ke skala 6, itu mulai orang ketakutan. Jadi kalau orang sudah mulai ketakutan keluar dari rumahnya atau tempat dia lagi beraktivitas, itu udah skala 6. Ya, jadi bahkan furniture yang berat juga sudah mulai rusak atau bergoyang atau jatuh gitu. Bangunan-bangunan seperti corong asap sudah mulai mengalami kerusakan. Skala 7 ini kerusakannya ini sudah terlihat, baik di gedung-gedung yang didesain dengan baik itu kerusakan juga terjadi. Ya. Apalagi bangunan yang tidak didesain dengan baik atau asal bangun, itu kemungkinan besar sudah sangat rusak. Skala 8 itu bangunan yang didesain dengan baik oleh perencana struktur, ya, itu mulai kelihatan rusak. Dan bangunan-bangunan yang tidak didesain seperti rumah-rumah masyarakat yang mungkin tidak direncanakan dengan baik, itu kemungkinan besar akan hancur, ya, rusak. Dan skala 9 sampai skala 12 ini memang sudah magnitud yang cukup besar, di mana kerusakan itu tidak terhindarkan lagi. Dan yang paling besar itu skala 12 itu kerusakan total. Jadi semuanya bangunan itu sudah hancur, itu skala 12. Jadi 9 sampai 12 ini kebanyakan sudah menyebabkan, deskripsinya sudah menyebabkan kerusakan yang cukup parah, hancur, dan bahkan pipa-pipa di dalam permukaan bumi yang dipasang itu sudah juga mengalami patahan karena pergeseran di buminya cukup besar. Jadi ini skala 1 sampai 12 yang dideskripsikan oleh Mercalli. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana menurut kalian perbedaan antara Mercalli sama Richter. Menurut kalian mana yang lebih akurat, mana yang lebih pas mendeskripsikan sebuah catatan gempa?